sadari betapa cerdasnya kalian itu, betapa hebatnya kalian itu. Karena bagaimana mungkin tanah julatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, tajalliyatnya Allah lemot. Nah inilah dari penglihatan ro'a dengan matamu berpindah pada nadhara, penglihatan hatimu, masukin ke dalam basyirah, penglihatan mata hatimu, dan muncullah penglihatan Allah yang disebut dengan jadi belum bisa tubadil dalam gerakmu itu tadi semua ya. Jadi itu ya Mas Ibrahim. Jadi Abah belum jelaskan tentang tanajulat, ta'ayunat, dan tajalliyat. Tapi Abah akan mundur dulu sedikit sahabat. 99. Yang nanti di penghujung setelah tajalli, kamu sampai ke alam tajalliyat, ta'ayunat, maka nama yang ke-100 itu al-insan. Sahabat, pada diri setiap makhluk, pada dirimu tadi semua ya. Maka disitulah pada saat dia sudah tajalli pada dirimu menjadikan insan, maka disitulah insan itu memiliki tadi segalanya, memiliki kemuliaan karena kamu sudah menyadari siapa dirimu. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Jibril. Assalamualaikum ya Mikail. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Musa. Assalamualaikum ya Isa. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zilbi, bismillahi fi anmi. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Semoga panjenengan senantiasa diberikan luluberan keberkahan, kebahagiaan, keyakinan, iman yang semakin kuat, keyakinan yang semakin kuat ya. Dan semakin meningkat adalah kesadaran ya. Pada malam hari ini atas permintaan khusus dari kelompok teman yang katanya Abah belum bahas masalah ini. Maka malam hari ini Abah live-kan saja ya, pertanyaan sekelompok teman itu barangkali memang belum Abah bahas sahabat ya. Karena kalau yang Abah bahas kayaknya seluruhnya udah Abah bahas ya, yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan hakikat. Barangkali ini karena bagus untuk dibahas dalam arti bahwa kehilangan keyakinan, ya keimanan ya adalah karena manusia itu tidak sadar bahwa kalau Abah mengumpamakan adalah kita adalah manusia ini adalah merupakan seumpama handphone iPhone ya yang sangat canggih, tetapi manusia tidak bisa mengoperasikannya. Seolah-olah adalah seorang nenek-nenek yang diberikan iPhone ya yang sangat canggih, fiturnya sangat banyak, tetapi kemudian yang menggunakannya adalah
seorang nenek-nenek yang gaptek gitu kan tadi. Sehingga dia hanya menggunakan ala kadarnya dari dirinya. Maka itulah kalau menurut Abah, sahabat yang minta Abah menjelaskan ini kembali ya. Sebetulnya Abah sudah mau istirahat ya, tapi karena permintaan yang mendesak dari beliau, tapi sesungguhnya kata beliau mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang lain ya. Tadi karena kita ini adalah makhluk yang canggih sahabat. Kita ini bahkan Allah sudah menjelaskan tentang mulianya kita manusia, walaqad karramna bani Adam. Ya. Bahkan dalam penciptaan kita pun Allah sudah bersumpah dengan 4 hal, dengan watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Sebelum manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari kejadian yang sangat luar biasa kita ini. Maka tentu yang dipinta oleh saudara kita adalah tentang tajalliyat, adalah tanajulat dan ta'ayyunat. Ya, apa perbedaannya katanya Bah? Kita ini tajalliyatkah, ta'ayyunatkah, ataukah tajalliyatkah? Tadi semua. Maka pada malam hari ini pembahasan ini bisa menumbuhkan keyakinan bagi kamu yang mengerti sesungguhnya siapa dirimu. Tadi semua ya. Karena itulah kenapa sahabat kita disuruh mengenal diri adalah untuk mengenal Allah. Itu adalah bahwa kita itu adalah sesuai pertanyaan tadi Mas Ibrahim dan teman-temannya dari Gunung Kidul ya, yang dia sangat memohon pada Abah untuk menjelaskan ini, tetapi Abah ingin menggunakan penjelasan ini adalah mudah-mudahan juga berguna buat yang lain. Karena pada saat kalian mengerti bahwa diri kalian adalah merupakan makhluk istimewa, yang diistimewakan oleh Allah, bahkan sudah diberikan karomah sejak lahir. Walaqad karomna. Karomna itu adalah karomah. Setiap manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Tetapi adalah, kata Abah juga, manusia tidak bisa menggunakan dirinya. Seumpama adalah diri kita adalah handphone yang maha canggih, yang ciptakan Tuhan. Tadi semua ya, dengan Pentium yang tidak terbatas, dengan memori yang tidak terbatas kita ini, maka bisa mendapatkan ilmu yang mayyasha ya tanpa batas, rizki yang mayyasha tanpa batas, kalau mengerti siapa dari kita. Maka manusia hari ini kebanyakan adalah tidak bisa menggunakannya karena tidak mengerti siapa dirinya. Maka itulah Abah perlu dibahas tentang tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat tadi semua. Kita ini betul-betul ada tajalliyat. Kita ini betul-betul ta'ayyunat. Kita ini betul-betul adalah tanajulat, tanajul tadi semua ya. Dan disinilah kita harus mau membedakan tadi semua supaya kita betul-betul sadar sepenuhnya siapa diri kita. Itulah kenapa Allah berfirman beberapa ayat, kata Allah yang mengatakan bahwa inna rabbaka ahata bin nas tadi semua. Inna sesungguhnya adalah aku adalah yang meliputi Tuhanku, yang meliputi diriku, gitu kan tadi semua. Hanya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu tadi semua. Maka akan menimbulkan adalah menyadari nafkah ilahiyah ya. Maka Ibnu Arabi selalu mengatakan kamu harus pede gitu. Kamu harus yakin gitu. Kamu harus bahagia gitu. Kamu harus itulah beliau mengatakan itu karena kita adalah tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat, ada nafkah ilahiyat pada diri kita. Kita ini adalah tadi cuma sayang manusia ini sekarang tidak bisa menggunakan dirinya untuk kebahagiaannya atau untuk keluar dari kesulitannya. Karena kita adalah tadi kafir. Kafir itu tercover, tertutup untuk menyaksikan pada diri. Tadi semua. Maka inilah yang harus dibangun oleh diri kita. Tadi ya sahabat, tadi saya menyaksikan orang, saya di sekitar saya aja kadang-kadang lemotnya luar biasa gitu kan tadi. Ibaratkan dia tidak bisa menggunakan akalnya gitu kan tadi semua. Nah inilah salah satu penyebab bahwa manusia itu tidak bisa mencapai kepada kebahagiaannya karena kamu tidak mengenal
siapa dirimu itu yang sebenarnya luar biasa, sahabat. Jadi tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat, bahkan sampai Allah untuk mentajalikan dirinya. Allah untuk menta'ayyunatkan dirinya, untuk menyaksikan penyaksian. Dia disebut hakul mubin tadi semua. Dialah yang nyata, yang hak dan pertela, sangat jelas. Itulah. Maka itulah apa baginda Nabi bersabda, innakum satarona robbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Karena kita tidak mampu itu, ya sahabat. Jadi bahasan ini seharusnya menjadikan satu motivasi kepada kalian. Bahwa nafkah ilahiyat yang sudah Allah tiupkan pada diri kita itu adalah bekal yang luar biasa kepada kita. Bekal keyakinan yang luar biasa pada kita. Tapi karena kita memble, kan tadi semua. Karena kita bisa melihat orang itu. Dari kerjaan sederhana aja kelihatan memble gitu kan tadi. Bagaimana berpikir tentang menggunakan dirinya yang maha canggih gitu kan tadi. Nah kata Abah, manusia ini sekarang tidak menyadari bahwa dia tajalliyatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, apa namanya, dan dia itu adalah merupakan tanajulatnya Allah tadi. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah sahabat, Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Kata, sesungguhnya Allah selalu bersamamu. Maka Allah ingatkan dalam 3-4 ayat dalam Al-Quran, inna rabbaka ahatu bin nas. Dan Tuhan mulah yang meliputi dirimu. Tadi semua. Maka disinilah, maka konsep mengenal diri, ya sahabat Mas Ibrahim, tadi semua menjadikan satu kemutlakan kepada kita. Karena tanpa mengenal diri, kita tidak akan pernah kita mengenal Allah tadi semua. Kalau tidak mengenal Allah, maka disitulah kalian akan kehilangan keyakinan pada Allah. Nafkah ilahiyah yang begitu besar dari Allah, kalian tidak akan sadari. Betapa cerdasnya kalian itu. Betapa hebatnya kalian itu. Karena bagaimana mungkin tanajulatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, tajalliyatnya Allah lemot. Nah inilah. Tadi semua. Tidak mungkin. Inilah kata Abah, seumpama nenek-nenek dikasih iPhone, tapi nggak bisa pakai, gitu kan. Tadi manusia sekarang itu seperti nenek-nenek yang dikasih iPhone. Nah itu nggak sebanding lagi perbandingannya. Tapi kamu hanya gunakan dirimu itu hanya untuk makan, minum saja, gitu kan tadi. Padahal betapa dahsyatnya diri manusia itu. Itulah makanya dari awal penciptaan sampai Allah berfirman, sahabat, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa yang mana manusia itu tidak bisa disebut. Nah itulah. Maka mari sedikit kita ke belakang dulu sebelum kita bicara tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat supaya kalian pede. Maka itulah keyakinan manusia memiliki derajat dari ilmu yakin akan naik ke ainul yakin, akan naik kepada hakul yakin, di penghujungnya adalah isbatul yakin. Kalau sudah kembali lagi, kalau kalian mengerti kalian adalah tanajulat, tajalliyat, ta'ayyunat, tadi semua, ya. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah menjamin adalah segalanya. Rizki yang mayyasha kata Allah, ilmu yang mayyasha kata Allah. Bahkan kembali kepada Allah bighairi hisab tadi semua, ya. Di penghujungnya adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan, hilanglah ketakutan pada dirimu. Pada saat engkau sudah memuncak kesadaranmu, maka akan terbukalah sesungguhnya adalah apa namanya secara batinmu tadi semua. Maka disitulah engkau akan betapa nyatanya Allah. Dan disinilah sahabat, maka Abah sering jelaskan tentang istilah dekat dan jauh pada Allah. Dari dekat itu karena kamu adalah tanajulat, ta'ayyunat, dan kamu adalah merupakan tajalliyat, maka dekat itu bukan berarti dekat secara makhluk, sahabat, ya. Maka bukan dekat antara tempat pada tempat, benda kepada benda, tetapi adalah fananya dirimu karena lebur menyaksikan tadi tanajulnya dia.
ta'ayunatnya dia, tajalliyatnya dia pada dirimu. Maka disitulah naik. Maka penglihatanmu sudah berpindah dari penglihatan ro'a dengan matamu, berpindah pada nadhara, penglihatan hatimu. Masukin ke dalam basyirah, penglihatan mata hatimu. Dan muncullah penglihatan Allah yang disebut dengan absar tadi semua. Ya. Maka kalau disitulah, maka kenapa kita disuruh oleh baginda Nabi adalah mematikan diri dalam hidup supaya kamu melihat Allah dengan penglihatan Allah. Inilah sebetulnya konsepnya. Maka orang yang sudah sampai di situ sahabat, kamu akan bahagia sebetulnya. Karena kamu mengerti bahwa kamu adalah siapa tadi semua ya. Itulah kenapa Allah selalu menyuruh kita adalah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau sudah meneliti siapa dirimu. Nah disinilah seolah-olah kamu sekarang ini, ayo kamu adalah handphone yang canggih yang dari Allah, dengan memori, dengan tanpa giga yang terbatas, dengan kecepatan yang luar biasa, sekalipun kamu, kalau kamu sudah ngerti akan fayakun tadi semua. Selan nafasmu adalah antara kata at-tanzih dan at-tasbih, antara istinsak istinsar. Selan nafasmu adalah akan ada keyakinan. Tapi saya menyaksikan di lingkungan saya sendiri, di jemaah saya sendiri, ternyata memang kelihatan lemot gitu kan tadi semua. Ya, inilah yang kadang-kadang kenapa manusia ini sulit sekali gitu kan tadi. Perkara yang sederhana aja sulit. Apalagi perkara-perkara yang maha tinggi, yang maha syir, yang maha goib gitu. Itu perkara dohir saja terkadang. Itulah. Berarti selama kamu ada di sisi itu, maka keyakinanmu tidak akan tumbuh. Tadi semua ya. Jadi berarti gerak kamu itu masih dalam, bukan gerak dengan penuh kesadaran. Jadi belum bisa tubadil dalam gerakmu itu. Tadi semua ya. Jadi itu ya Mas Ibrahim. Jadi Abbas belum jelaskan tentang tanajulat, ta'ayunat, dan tajalliyat. Tapi Abah akan mundur dulu sedikit sahabat. Pada saat Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Fa'ahbabtu an urafa, tapi aku mau dikenali. Maka disinilah kisah Allah yang awal. Hal ata alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah ada pada satu masa kepada manusia, kepada insan, belum bisa disebut. Belum jadi tajalliyat, apalagi ta'ayunat. Nampak semua. Hakul mubin tadi semua. Nampak wujudnya, nampak segalanya tadi semua. Ya. Maka di alam al-hadratul ahadiyah, di alam ahadiyah, ya sahabat. Maka disitulah awal sesungguhnya adalah Allah yang disebutkan dengan al-faidul aqdas ya. Al-faidul aqdas itu adalah luluberan. Bahwa dia menyaksikan dirinya, bahwa dia menyaksikan ya dari pada saat dia itu di dalam, maka kata hikam, kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwa al-ana ma'al haikan. Dahulu Allah itu ada dengan sendirinya, dan hari ini pun ada dia sebagai adanya dulu. Ya. Nah, itulah dia menyadari, tapi dia ingin dikenali. Maka itulah dia membuat sebuah di al-hadratul ahadiyah itu adalah tajalilah ke dalam al-hadratul wahidiyah ya. Muncullah yang disebut dengan al-faidul aqdas. Al-faidul aqdas itu adalah ternyata dia menyaksikan aku ini al-khaliq gitu. Nah itu. Maka disitulah nama muncullah asmaul husna. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut al-faidul aqdas itu adalah asma dia muncul semuanya. Itu belum ada Nur Muhammad, bahkan sahabat. Belum ada Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad ya. Masih di alam ahadiyat, alam kosong, alam dia. Goibul goib gitu. Di alam goibul goib ya. Maka muncullah tajali. Ya, belum tajali juga. Tajali goibi aja belum. Itu kan tadi semua. Tapi sudah muncul bahwa aku ini al-khaliq. Kalau aku khaliq, masa aku disebut khaliq kalau nggak ada makhluk gitu. Inilah awalnya sahabat. Maka nanti antara khaliq dan makhluk ada hubungan yang disebut khuluq gitu.
Maka nanti manusia itu sahabat yang disebut dengan tujuan Allah menciptakan. Takhallaqu bi ahlakillah itu akhlak Allah yang asmaul husna tadi. Yang Allah itu adalah tadi waktu di alam hadratul ahadiyah ada apa namanya ada yang al-faidul aqdas adalah luberan kemuliaan dia. Dari pancaran cahaya dia itu muncullah asmaul husna itu 99. Yang nanti di penghujung setelah tajalli kamu sampai ke alam tajalliyat, ta'ayyunat, maka nama yang ke-100 itu al-insan. Sahabat, pada diri setiap makhluk, pada dirimu tadi semua, ya. Maka disitulah pada saat dia sudah tajalli pada dirimu menjadikan insan, maka disitulah insan itu memiliki tadi segalanya, memiliki kemuliaan karena kamu sudah menyadari siapa dirimu tadi. Maka dari asmaul husna itu Allah tahu bahwa dia itu al-khaliq, maka dia butuh makhluk, ya. Dia juga tahu ar-razik, maka harus ada marzuknya. Masa dia adalah pemberi rizki, tapi siapa yang akan menerima rizki? Tuh. Terus dia juga al-alim, ahli ilmu. Siapa yang akan menerima ilmuku? Nah itu, ya. Itulah dari awali bahwa dia itu adalah al-khaliq, maka dia masa khaliq tidak ada makhluk dari semua, ya. Tidak disebut khaliq, maka kata Abah, dia itu khalaq. Salah satu tugasnya adalah khalaq, menciptakan, maka tidak akan berhenti penciptaan. Maka dunia ini kata Abah juga tidak akan pernah berakhir sebenarnya. Hanya diakhirkan satu masa, nah itulah tadi semua akan kemudian kan dia khalaq, karena dia itu pencipta. Kalau dia pencipta, maka dia wajib ada yang menciptakan terus, gitu kan tadi. Nah, inilah yang perlu dipahami lebih dalam oleh kita.